Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Widiarti. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 28920050001. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 4 PPH untuk melengkapi tugas UAS saya pada mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufanugroho SIMM. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini ada PPH pasal 22. Pengertian PPH pasal 22 yaitu pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan yang dipungut oleh badan-badan tertentu, baik pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Objek PPH pasal 22 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK 03 2016 bahwa dilihat pada lampiran tersebut mengenai objek PPH pasal 22 berupa import barang-barang mewah tertentu. Yang selanjutnya ada pemungut PPH pasal 22. Yang pertama yaitu Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atas impor. Yang kedua, Direktorat Jenderal Anggaran dan bendaharawan pemerintah pusat maupun daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian yang dananya bersumber dari APBN. Yang ketiga, BUMN atau BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara atau daerah. Yang empat, BI, BPPN, dan Bulog, adapun PT Telkom, PT PLN, PT GIA, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan Bank BUMN yang melakukan pembelian yang dananya bersumber dari APBN. Yang kelima, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha semen, rokok, kertas, baja, otomotif yang ditunjuk KPP. Lalu yang keenam ada Pertamina serta badan usaha lain yang bergerak di bidang BBM, jenis Pertamax Super, gas atas penjualan hasil produksinya. Dan yang ketujuh ada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk ekspor. Dan selanjutnya ada bukan objek PPH pasal 22. Yang pertama ada import barang-barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPH. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPH pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk, yaitu yang dilakukan ke dalam kawasan berikat. Yang kedua, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 PP nomor 6 tahun 1969 tentang pembebanan atas impor. Lalu, yang ketiga berupa kiriman hadiah, dan yang keempat untuk tujuan keilmuan. Lalu yang bukan objek PPH pasal 22 berikutnya yaitu pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta atau bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Lalu yang keempat, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, benda-benda pos dan juga telepon. Lalu di sini ada contoh perhitungan PPH pasal 22. Di sini saya mengambil perhitungan atas pembelian barang oleh instansi pemerintah. Kasus dan pertanyaannya yaitu PT DTC berkedudukan di Jakarta menjadi pemasok alat tulis kantor dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 2015, PT DTC melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar 11 juta. Nilai ini sudah termasuk PPN. Maka, berapakah PPH pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan? Lalu di sini jawabannya yaitu diketahui nilai kontrak termasuk PPN sebesar 11 juta. Lalu DPP-nya 100/110 dikali dengan 11 juta menghasilkan 10 juta. Lalu ada PPN dipungut yaitu 10% dari DPP sebesar 1 juta. Dan PPH pasal 22 yang dipungut yaitu 1,5% dikali dengan 10 juta. Sehingga ada 150.000. Jadi besarnya PPH pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 150.000. Karena PPH pasal 22 yaitu 1,5% dikalikan dengan harga pembelian yang tidak termasuk PPN. Lalu kita masuk pada PPH pasal 23. Pengertiannya di sini yaitu ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang PPH mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima
wajib pajak dalam negeri, dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan 21 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, dan telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Lalu di sini ada pemotong PPh pasal 23. Yang pertama ada badan pemerintah, wajib pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, atau juga perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotong kedua yaitu wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 oleh Direktur Jenderal Pajak melalui SE 08 PJ 4 tahun 1995. Oke, dan di sini ada contoh perhitungan PPh pasal 23 atas jasa. PT HBC membayar jasa servis kepada CV Service sebesar 3 juta. Lalu, cara perhitungannya yaitu jika CV Service mempunyai NPWP, maka besarnya PPh pasal 23 yaitu 2% dikali dengan 3 juta, sehingga mendapatkan Rp60.000. Dan jika CV Service tidak mempunyai NPWP, maka besarnya PPh pasal 23 yaitu 100% dikali 2% dikali dengan 3 juta, sehingga mendapatkan Rp120.000. Oke, kita masuk pada PPh pasal 24. Pengertian PPh pasal 24 yaitu pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh dalam tahun yang sama. Pengkreditan dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia, dengan tujuan untuk menghindari pemajakan berganda. Lalu di sini ada ketentuan pengkreditan. Pajak yang boleh dikreditkan hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP. Di sini ada contoh, yaitu PT Agung Jaya memiliki saham Moskow yang berkedudukan di Rusia. Selama tahun 2009, Moskow memperoleh laba sebesar pajak, yaitu sebesar $300.000, di mana separuhnya diakumulasikan sebagai laba ditahan. Tarif pajak yang berlaku di Rusia adalah 15% untuk PPh badan atau Corporate Income Tax dan 10% untuk pajak dividen. Lalu, berapakah nilai kredit pajak yang diperoleh PT Agung Jaya? Jawabannya di sini yaitu laba sebelum pajak Moskow sebesar 300.000 dan PPh badan atau Corporate Income Tax ada 45.000. Sehingga mendapatkan laba setelah pajaknya yaitu 255.000, diperoleh dari yang 300 dikurang dengan 45.000. Lalu dividen dibagikannya ada 127.500 dan pajak atas dividen sebesar 12.750. Lalu dividen yang dikirim ke Indonesia yaitu 127.500 dikurang dengan 12.750 sehingga mendapatkan 114.750. PPh yang boleh dikreditkan atas seluruh PPh terutang Agung Jaya adalah pajak yang langsung dikenakan penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, yakni sebesar $12.750. Adapun PPh badan atas Moskow tidak dapat dikreditkan karena tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT Agung Jaya di luar negeri. Lalu di sini juga ada prosedur PPh pasal 24. Permohonan disampaikan kepada Dirjen Pajak ketika penyerahan SPT PPh dengan melampirkan yang pertama yaitu laporan keuangan dari penghasilan luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak atau tax return yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, ada dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Selanjutnya ada PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Lalu di sini ada pemotong PPh pasal 26. Yang pertama badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat BUT, dan yang kelima adalah perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia. Lalu di sini ada tarif dan objek PPh pasal 26.
Yang pertama, 20% atau final dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, berupa yang pertama dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga ada royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Lalu yang keempat ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Lalu ada hadiah dan penyelenggaraan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Lalu ada premi swab dan transaksi lindung lainnya, dan atau keuntungan karena pembebasan utang. Lalu yang kedua, 20% dari perkiraan penghasilan neto berupa penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, yaitu premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Yang ketiga, 20% final dari perkiraan penghasilan neto atas penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company dan special purpose company yang didirikan atau bertempat berkedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukannya di Indonesia atau BUT di Indonesia. Lalu yang keempat, 20% final dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi dari suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Lalu yang kelima, tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan. Lalu ada pengecualian PPh pasal 26. Yang pertama, BUT dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 26 apabila penghasilan pajak kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat yaitu penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan PPh. Yang kedua, dilakukan dalam tahun berjalan atau selamat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut. Lalu tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan mulai berproduksi komersil. Lalu pengecualian yang kedua yaitu badan-badan internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. Lalu selanjutnya ada contoh soal PPh pasal 26. Penghasilan kena pajak bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 17M 500 juta. Pajak penghasilan yang harus dibayarkan yaitu sebesar 25% dikali dengan 17 miliar 500 juta rupiah, yaitu mendapatkan 4M 375 juta rupiah. Dan penghasilan BUT setelah kena pajak yaitu sebesar 13M 125 juta rupiah. Lalu hitunglah PPh pasal 26. Di sini PPh pasal 26 yang terutang yaitu 20% dikali dengan 13M 125 juta. Sehingga mendapatkan 2M 625 juta rupiah. Nah, apabila penghasilan setelah pajak sebesar 13M 125 juta tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, maka atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. Sekian video dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.